Banyuwangi. Audiensi dan jumpa pers, yang dilakukan oleh aktivis M. Yunus Wahyudi beserta LSM dan para wartawan, bertempat di Balai Desa Glaga Agung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Pertemuan yang membahas kasus pengeroyokan yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Menurut M. Yunus Wahyudi, ada sebuah kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut, yakni, terdakwa yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yang seharusnya menjalani 2 tahun penjara, namun tersangka masih bebas berkeliaran. Mas-mas dari media, syukur atas rahmat Allah yang berupa kesehatan, sehingga atas rahmat yang berupa kesehatan itu, kita bisa hadir di sini untuk memenuhi sebenarnya undangan dari Mas Yunus selaku pimpinan Laskar Putih, KPJ Laskar Putih untuk audiensi dan konferensi pers. Kami selaku pemerintah desa ya monggolah, karena ini memang mungkin untuk kepentingan kita bersama, dan insya Allah kami welcome Mas Yunus dengan mau hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Kanit, pada Pak Babin Kamtipmas yang mendampingi kita. Dan terima kasih kepada semua teman-teman dari media yang telah hadir pada siang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu sambutan saya. Mungkin nanti panjang lebar akan disampaikan oleh Pak Kanit, Mas Yunus, mungkin ditambah oleh Pak Babin Kamtipmas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari media, dari LSM yang lainnya sudah hadir dalam acara audiensi atau jumpa pers terkait kasus pembunuhan yang ada di desa Glaga Agung. Terima kasih kepada Ibu Lurah Glaga Agung yang sudah mewakili sebagai tokoh dan orang nomor 1 di pemerintahan yang ada di Glaga Agung yang berketempatan tempatnya untuk beraudiensi dengan kiriman surat dari kami lembaga bantuan hukum atau aktivis yang selalu mengontrol kejadian-kejadian di masyarakat. Terima kasih juga mewakili dari Pak Kapolsek Kepolisian, Pak Agus dan Pak Mentit, kebetulan yang bersangkutan yang selalu menangani kasus ini. Tadi juga sudah ada izin dari Pak Camat dengan Pak Dan Ramil atau Banbinsanya juga. Dia tidak bisa hadir karena tracing Pak ya, karena pemeriksaan COVID ini ya. Kita sekarang yang apa adanya, karena sebenarnya tujuan saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi ini terkait pembunuhan yang terjadi di Glaga Agung, yang korbannya namanya Dedi Kurniawan atau alias Deblek. Dia punya anak 1 yang masih kecil ya. Terus ada 10 korban penganiayaan dan pembunuhan ini, pelakunya sudah menjadi tersangka semua dan yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian 5 orang, yang masih DPO 5 orang. Yang di sini yang saya tanyakan adalah kepada Bapak Polisi, sudah maksimal mungkin siang malam mengejar 5 orang yang masih DPO ya, yang termasuk aktor pertamanya yang 2 ini yang sampai itu meninggal. Kalau yang 8 orang memang terjadi pengeroyokan dan memukul semuanya dan sudah ditahan 5 orang. Ini kerja keras daripada kepolisian. Saya juga berharap dengan Pak Pasaribu, Kapolres yang baru ini, semoga juga tanggap dan sikap. Saya atas nama lembaga secepatnya diperbantukan Polsek Purwoharjo ini untuk menangani DPO pembunuhan 5 orang ini. Dia ada di mana, lari kemana. Saya yakin kepolisian ini luar biasa kerjanya. Saya lihat di TV-TV dan lihat kenyataannya, biasanya pembunuhan 3 hari, 5 hari langsung ketangkap. Ini mungkin lari di luar Jawa atau di mana, kesulitan kepolisian yang ada di Purwoharjo. Saya berharap dengan Pak Kapolres yang baru ini untuk segera menangani kasus pembunuhan ini, karena ini menjadi isu yang ramai di wilayah Glaga Agung atau Kecamatan Purwoharjo. Apa isunya? Isunya yang paling ramai adalah penangkapan yang sudah ditahan 5 orang, 7 tahun tuntutan daripada jaksa, 2 tahun vonisnya. Ya kan, ini sebenarnya secara hukum kalau namanya
pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, ini biasanya tuntutannya 15 tahun, 18 tahun, atau 12 tahun. Tetapi ini ada apa? Perlu kita pertanyakan tanda kutip 7 tahun itu, apakah ada tanda kutip yang isinya pengkondisian. Terus yang perlu kita tanyakan lagi, yang sangat miris sekali, secara undang-undang belum ada. Saya menanyakan semua, saya pernah jumpa kepada semua pengacara, ketika ada pembunuhan, ketika itu ada menghilangkan nyawa orang lain, belum ada penangguhan tahanan kota. Tapi ini hari ini terjadi kepada 5 orang yang sudah ditangkap oleh kepolisian ini, ya, yang sudah disidangkan, sudah dituntut 7 tahun dan divonis 2 tahun. Ada 2 orang yang dilepas oleh pengadilan, yaitu tentang tahanan kota. Siapa namanya? Alfandi Yosi Nanda dan Fikri Ilham Sultan. Ini yang menjadikan permasalahan di masyarakat, terutama di wilayah selatan. Saya sebagai lembaga kontrol yang ada di wilayah selatan dan seluruh Banyuwangi dan seluruh Indonesia, maka hari ini saya menanyakan kepada kepolisian, Muspika yang ada di Kecamatan Purwoharjo, juga menanyakan kepada jaksa, juga menanyakan kepada hakim yang menyidangkan kasus ini. Pertanyaan saya, di dalam masyarakat banyak yang ramai menjadi kisruh, menjadi bahan pembicaraan. Sedia saya sebagai lembaga kontrol punya kewajiban untuk menanyakan itu. Ada apa Alfandi Yosi Nanda dan Fikri Ilham Sultan ini sekarang dilepaskan? Pertanyaan saya, putusan apa yang membuat dia menjadi putusan dilepaskan? Kalau orang cerita, saya sudah menanyakan di pihak kepolisian, sama-sama yang ditangkap itu kasusnya sama, pengeroyokan, menghilangkan nyawa orang lain dan terjadi pembunuhan. Nah, kalau orang 2 ini diperlakukan beda dengan yang 3 orang yang saat ini ada di dalam, dengan tuntutan 7 tahun dan vonis 2 tahun, bedanya apa dengan yang 3 orang? Yang 3 orang sekarang menangis di dalam karena ngiri yang 2 orang bisa keluar. Sama-sama ada di situ, sama-sama melakukan pengeroyokan dalam BAP bunyinya yang diceritakan oleh Pak Kanit tadi. Jadi sama-sama perlakuannya. Yang beda perlakuan yang 2 orang ini sekarang mengalami hidup bebas. Mereka bisa poya-poya, bisa minum lagi, bisa mabuk lagi, bisa lagi terjadi berantem. Dia tidak diperingati dengan efek jera. Orang ditahan itu adalah supaya efek jera, efek kapok untuk tidak melakukan lagi. Tetapi putusan 2 tahun ini membuat mereka tinggal di luar dengan riwa-riwi dengan temannya lagi, bisa mabuk lagi, bisa bahagia lagi, terus bisa juga akan melakukan pembunuhan dan pengeroyokan lagi. Loh, ini pertanyaan saya, mengapa orang 2 ini dikeluarkan? Ya, kepada masyarakat Banyuwangi dan masyarakat semuanya, semoga publik ini juga. Saya menanyakan langsung kepada Bapak pemerintah atau pusatnya, Pak Jokowi, ya. Ini wilayah saya sebagai lembaga kontrol saya. Tolong Bapak Kapolri juga dibilangi yang 5 DPO ini segera untuk ditangkap, dibantu polsek kecil yang ada di Purwoharjo ini. Mereka tim dari sini sudah kerja luar biasa, memakai orang-orang yang mata elangnya juga untuk mencari 5 DPO ini. Kesulitan untuk operasional daripada polsek yang ada di Purwoharjo, mohon dibantu. Ini saya lapor langsung kepada Bapak Kapolri karena video ini akan saya viralkan dan saya berikan kepada Pak Kapolri, juga kepada Pak Jokowi, ya. Tolong jangan diurus tentang PPKM Covid saja. Ini ada kasus di tempat saya pembunuhan, ini murid saya, murid bela diri saya. Saya bertanggung jawab kepada masyarakat yang ada di daerah saya, segera yang 5 orang DPO ini untuk ditangkap dan 2 orang yang divonis sama-sama melakukan pengeroyokan dan menghilangkan nyawa orang lain ini jangan dibiarkan liar di luar. Saya berharap kepada Mahkamah Agung juga, kepada Kejaksaan Agung, kalaupun ini ada permainan tanda kutip yang ada di bawah sini, mohon para jaksa dan hakim untuk ditegur. Karena ini tidak adil, tidak sama, 5 orang ditangkap, dituntut 7 tahun yang sama oleh jaksa, divonis sama oleh hakim 2 tahun. Mengapa 2 orang ini perlakuan daripada penangguhan tahanan kota setelah divonis 2 tahun pun tetap ada di luar? Ini yang jadi pertanyaan. Ketakutan kita karena mereka masih tidak di bawah umur, ya, umurnya masih muda, mungkin 21 atau 23 tahun, masih labil,
dia akan meremehkan dan menggampangkan. Ternyata membunuh orang, mengeroyok orang, saya dibebaskan dan saya sekarang tinggal di luar. Ini daripada kejadian yang ada di masyarakat. Saya berharap kepada Pak Hakim yang sudah memvonis dan memberikan penangguhan tahanan kota, tolong dua orang ini dikembalikan lagi secara undang-undang, bahwa mereka berdua ini telah melakukan pembunuhan, pengeroyokan, menghilangkan nyawa orang lain. Tidak diberi efek jera atau efek kapok untuk melakukan pembunuhan lagi. Jadi ini saya sebagai lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi, tolong kasus ini jangan diremehkan, menjadi publik pembicaraan yang negatif sekali di mata masyarakat terkait peradilan hukum yang ada di Banyuwangi, terutama Bapak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Saya berharap kerja kerasnya untuk melakukan proses hukum secara undang-undang di kasus pembunuhan ini. Saya nomor satu sebagai lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi ini, urusan saya hanya menanyakan audiensi jumpa pers kepada teman-teman yang hadir saat ini, biar menjadi publik berita, masyarakat biar tahu. Yang kedua, saya juga menanyakan kepada Muspika, terutama di kepolisian ini nanti, saudara Pak Agus sebagai kanit dan Mas Mundit sebagai tokoh di lapangannya untuk mencari 5 DPO ini, segera saya dijawab juga kesusahannya di mana, letak kesulitannya di mana. Saya akan tembus laporkan ini kepada Pak Kapolres yang masih baru ini, semoga cepat tahu. Dan saya akan tembuskan ke Kapolda dan kepada Kapolri, juga kepada Presiden Jokowi. Ini kasus pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain dengan pengeroyokan. Jangan sampai terjadi di mana-mana tempat contoh pembunuhan yang hanya akhirnya dia tidak ditahan, sehingga pemuda-pemuda yang lain menjadi contoh bahwa ternyata orang dua seperti Alfandi Yosinanda dan Fikri Ilham Sultan ini yang sudah dilepas bebas, walaupun saat itu sudah dipenjarakan karena dalam BAP kepada Pak Kanis sudah jelas dia melakukan pengeroyokan, pemukulan yang ada di tempat kejadian itu. Bu Lurah sebagai yang berkecamatan sudah menyerahkan, karena ini masyarakatnya, karena ini kewajiban polisi, diserahkan kepada kepolisian yang bertindak. Sudah secara prosedurnya sudah bagus. Hari ini saya minta mengaudiensi dan jumpa pers di sini. Semoga jumpa pers hari ini membuka takbir dari tanda kutip permainan peradilan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Saya berharap dan meminta kepada Pak Jokowi untuk menegur kepada Kapolri, Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Polres Banyuwangi untuk segera melakukan penangkapan 5 orang DPO yang sekarang menjadi bahan pembicaraan di masyarakat sini. Saya mengacungkan jempol kepada kepolisian. Biasanya 1 hari, 2 sampai 3 hari ketika ada kasus pembunuhan pasti langsung ditangkap. Ini kembalian polisi. Jangan sampai ini sudah hampir 1 tahun, hampir 1 tahun 5 DPO masih belum bisa ditangkap. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bisa membuka takbir tanda kutip. Pertanyaan saya tanda kutip tentang peradilan hukum, tentang kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Satu peradilan hukum yang buat tumpuan, buat acuan daripada masyarakat. Masyarakat takut bermain dengan tentang peradilan hukum. Maka ketakutan daripada masyarakat, saya mewakili dari lembaga bantuan hukum atau aktivis yang ada di Banyuwangi untuk menguak takbir-takbir tanda kutip yang ada di Kecamatan Purwoharjo, di Desa Glagah Agung. Lokus deliktinya tidak jauh dari balai desa ini, mungkin 300 meter saja. Terima kasih, semoga membawa hikmah yang lain. Untuk waktu yang berikutnya saya serahkan kepada pihak kepolisian yang menangani kasus langsung tentang pengejaran 5 DPO dan penangkapan daripada 5 orang yang sudah ditahan 3 orang dan dilepas 2 orang ini. Terima kasih, semoga membawa hikmah semuanya, membawa ilmu kepada masyarakat, membawa satu aduan, membawa satu berita yang baik untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Glagah Agung, yang saya hormati pimpinan dari LPJ KPJ Laskar Putih Mas Yunus, dan yang saya hormati rekan-rekan dari pers sekalian dan LSM yang sudah hadir di sini. Saya akan menjelaskan
perkara pembunuhan yang terjadi di Glaga Agung, yaitu korbannya Debbie Kurniawan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2020. Jadi dari pelaku sejumlah 10 orang dan polisi Polsek Purwoharjo telah mengamankan 5 orang dari pelaku tersebut. Jadi 5 orang yang ketangkep yaitu Alfandi Yosinanda, yang kedua Fikri Ilham Sultan, yang ketiga Ardika Dwi Aprian, yang keempat Heru Wahyudi, yang kelima yaitu Rifki Budiansyah. Jadi di antara kelima tersebut jadi 3 berkas karena kejadian tanggal 24 November yang Fikri Ilham Sultan dan Alfandi Yosinanda itu kami tangkap pada hari Senin malam Selasa. Itu berhasil kami tangkap jadi 1 berkas, dan yang Ardika Dwi Aprian dan Heru Wahyudi jadi 1 berkas, dan Rifki Budiansyah juga 1 berkas, ini 3 berkas. Pasal yang kami persangkakan adalah pasal 170 ayat 3, yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terus yang pasal 3 kami juntukan ke pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terus yang kami juntukan lagi ke pasal 55 dan 56, yaitu turut serta dan turut membantu dalam perkara pengeroyokan tersebut. Jadi kami tidak istilahnya ada diskriminasi penanganan, tidak. Jadi semua saya tahan, saya berkas dan saya kirimkan berkas tersebut ke jaksa. Setelah di P21 oleh jaksa, kami hadapkan tersangka dan barang bukti, dan di sana dilakukan penyidangan. Dan di dalam persidangan tersebut saya mendapatkan informasi bahwa dari kelima-limanya tersebut tuntutannya sama, dituntut 7 tahun dan masing-masing divonis 2 tahun. Nah, di sini diinformasikan lagi kok yang 2 ini dikeluarkan. Mohon kepada Mas Yunus untuk menjawab kenapa itu dikeluarkan. Jangan ditanyakan ke kita kalau kenapa dikeluarkan. Jadi kalau pihak kepolisian sudah lepas dari perkara tersebut karena sudah bukan tanggung jawabnya polisi dan bukan kewenangannya polisi, sudah kewenangannya pihak pengadilan kalau sudah vonis. Jadi pengadilan tersebut yang mengadili yaitu hakim dan jaksa. Jadi apabila kemungkinan ada yang nggak sesuai atau nggak menerimakan putusan tersebut, biasanya baik jaksa itu bisa banding dan terdakwa pun juga bisa banding dari putusan yang divonis oleh pengadilan. Jadi haknya jaksa dan haknya tersangka, terdakwa kalau dia sidang, terdakwa untuk melakukan banding. Nah, di sini saya juga minta bantuan kepada rekan-rekan semua, baik dari rekan-rekan LSM, rekan-rekan wartawan, dari rekan-rekan KPJ ya, yang mohon kami dibantu karena kesulitan kami dari untuk mencari kelima orang tersebut adalah sumber informasi mengenai keberadaannya orang-orang tersebut. Jadi kami sudah mendatangi rumahnya itu puluhan kali, dibantu oleh Bu Kades, dibantu oleh kepala dusun, dibantu RT RW. Bahkan kami jamnya pun ke sana, mulai dari jam siang hari, maghrib sudah kami lakukan, tengah malam, bahkan hampir subuh itu keluarganya saya bangunkan. Nggak dibukakan pintu, saya dobrak dengan kepala dusun.
Karena kami perkirakan nggak dibukakan pintu, ada orangnya di dalam. Tak perkirakan pelaku ada di dalam. Jadi atas seizin kepala dusun, kita dobrak di sana. Ternyata nggak ada. Dan besoknya oleh kepala dusun, grender-grendernya dibenahi lagi. Karena walaupun bagaimana, karena pelaku tersebut nggak bisa diwakili. Kalau misalnya yang bersalah anaknya, orang tuanya nggak bisa ditahan. Jadi tetap perkara tersebut harus anaknya yang bertanggung jawab, pelakunya. Jadi kelima pelaku tersebut yang kami cari-cari sampai sekarang ini belum ketemu, yaitu satu yang panggilannya di sini Mat, Muhammad Pranoto alias Mat. Yang kedua Nur Alfian atau Alfian panggilannya di sini. Terus yang ketiga adalah si Pepi Nur Alfian juga namanya hampir sama. Terus yang keempat adalah Tata. Yang kelima adalah Doni. Jadi mohon informasinya dari saudara-saudara sekalian di sini. Kalau memang bisa membantu informasi tersebut, kami akan mengejar walaupun di mana. Nah, keterangan tersebut kita dapatkan dari masyarakat, dan masyarakat di sini sangat tertutup masalah tersebut. Kemungkinan karena satu, pelaku tersebut adalah tetangganya. Terus yang kedua, mungkin ada hubungan famili di sekitar rumahnya itu. Jadi kita kesulitan seandainya datang sewaktu-waktu, padahal kita sudah memberitahu ke keluarga, sudah ke tetangga kanan kirinya. Kalau nanti sampean tahu itu datang atau sampean bel saya, insya Allah untuk pulsa dan lain-lainnya kami ganti, karena kami juga perlu bantuan. Sedangkan polisi di sini hanya beberapa orang. Ini nggak mungkin kita ngawasi terus bisa 1x24 jam full ngawasi satu orang, nggak mungkin. Karena perkara di sini yang kita tangani selain perkara tersebut juga banyak perkara-perkara yang lain. Jadi dari kelima orang yang saya sebutkan, mohon mungkin Mas Yunus anggotanya menyebar di mana-mana, dan DPO tersebut tetap sampai sekarang masih berlaku. Dan masa kedaluarsanya itu lama dalam pembunuhan tersebut, karena ancaman hukumannya di atas 12 tahun. Yang pasal kami persangkakan di atas 12 tahun. Nah, di sana untuk istilahnya vonis pengadilan adalah kewenangan dari hakim. Jadi hakim itu, karena hakim itu nggak ada atasannya waktu penyidangan, kalau nggak puas dengan putusan hakim adalah banding, itu aja. Jadi tanggapan dari yang dipertanyakan dari dari KPJ tadi, masalah kedua orang itu tersebut sudah kami jawab, dan masalah DPO sudah kami jawab. Jadi mohon saya dikasih masukan, saya dibantu untuk melakukan penangkapan tersebut, karena yang jelas dari pimpinan KPJ juga orang Purworejo. Jadi di wilayahnya kalau ada kejadian sesuatu pasti juga ikut bertanggung jawab. Karena beberapa kasus yang lain, Mas Yunus ini sangat membantu sekali di pihak kepolisian. Saya berkali-kali dibantu dalam penanganan kasus. Itu mohon bantuannya lagi dalam masalah pembunuhan ini, karena nyawa ini kita nggak bisa beli, nggak bisa ngadu. Kalau korban misalnya yang harta benda, sepeda motor hilang bisa beli lagi, tapi nyawa ini belinya ke apabila itu sudah nggak ada tamat, sudah urusannya dengan yang di atas. Mohon saya dibantu untuk pengungkapan terhadap DPO yang sekarang ini melarikan diri. Bahkan kemarin waktu hari raya kami juga melakukan mengadang yang bersangkutan, namun yang bersangkutan juga nggak hadir, nggak pulang, istilahnya nggak tahu minta maafnya ke orang tuanya gimana. Hanya itu yang
bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan Mas Yunus beserta rekan media dan LSM. Semoga kehadiran jenengan menambah semangat untuk polsek kita untuk bekerja lebih maksimal, Mas. Terima kasih untuk kontrolnya. Karena saya juga tahu mungkin Mas Yunus bertindak seperti ini untuk kebaikan kita semua. Nggak ada maksud lain untuk biar kinerja kita tambah semangat, tambah positif, sehingga nanti hasil yang diinginkan bisa maksimal, DPO-nya segera tertangkap dan sebagainya. Rekan media semua, terima kasih untuk Pak Kanit, Pak Babin Kamtibmas, juga terutama Mas Yunus. Acara kami tutup. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seminggu yang lalu saya berkirim surat atas nama KPJ Laskar Putih, lembaga yang saya punya, lembaga kontrol dan monitoring yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya menanyakan, kebetulan ada di daerah saya sendiri, tentang pembunuhan, pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak muda, kenakalan anak-anak muda yang saat itu juga katanya lagi mabuk juga, terus akhirnya terjadi berantem dan meninggal satu. Jadi saya berharap kepada kepolisian, kepada kejaksaan dan pengadilan untuk memproses tentang pembunuhan ini. Sudah ditangkap 5 karena 10 tersangka, yang 5 menjadi DPO. Yang saya tadi meminta beraudiensi jumpa pers di Kelurahan Gelaga Agung. Saya menanyakan kepada kepolisian dan kepada Bu Lurah, kebetulan undangannya Muspika yang ada di Kecamatan Purwoharjo, dari Danamil, dari kecamatan belum bisa hadir, ada halangan tentang proses COVID. Saya juga menanyakan dari 5 orang yang ditangkap, ada 2 orang yang sekarang berkeliaran di luar, yaitu Alfandi Yosinanda dan Fikri Ilham Sultan. Kenapa 5 orang yang sudah ditahan dan dituntut 7 tahun oleh jaksa dan divonis 2 tahun, yang 2 ini berada di luar. Yang 2 ini yang menjadi pembicaraan di luar, menjadi pertanyaan, kok begitu enak orang membunuh dilepaskan begitu saja. Sekarang mereka berpoya-poya, mungkin minum-minum lagi seperti kebiasaannya, jalan kemana-mana, hak kemerdekaannya sudah dilepas. Yang 3 orang ini masih di penjara. Mereka sering menangis, menanyakan tentang apa bedanya dengan kasus saya, karena pasal yang dituntutkan ini sama, ya kan? Oleh kepolisian saya tadi juga tanya bahwa sama kelima-limanya, dan vonisnya sama, tuntutannya sama, tetapi perlakuannya beda. Ada satu pertanyaan tanda kutip dalam putusannya mengapa dia ada di luar. Saya nanti akan bersurat kepada Pak Jokowi juga, meminta kepada pemerintahannya, ini karena menyangkut nyawa atau menyangkut pembunuhan, ini harus benar-benar diproses, ya kan? Saya juga akan berkirim surat kepada Pak Kapolri, Kapolda, dan Pak Kapolres bahwa untuk membantu penangkapan 5 orang yang DPO. Karena saya nggak mau di daerah saya juga ini atau di Banyuwangi ini terjadi pembunuhan atau menghilangkan nyawa dengan semudah seperti itu, yang hanya divonis kecil sekali, dan malah sekarang mereka sudah divonis 2 tahun berada di luar dan dibebaskan. Pertanyaan saya sebagai lembaga kontrol, ada apa mereka dilepas dan ada apa mereka diberi penangguhan? Karena itu adalah kasus pembunuhan. Saya yakin dalam undang-undang tidak mengatur tentang orang yang menghilangkan nyawa orang lain diberi kebebasan atau diletak di luar. Tidak ada undang-undang. Saya menanyakan kepada peradilan hukum yang ada di Banyuwangi, ayo kita berjalan memproses hukum ini seadil-adilnya secara undang-undang. Kepada Bapak Hakim, Anda adalah wakil Tuhan yang ada di urusan dunia ini, yang menentukan hak kemerdekaan seseorang atau merampas hak kemerdekaan seseorang. Aturlah undang-undang ini secara baik. Kepada Pak Polisi dan kepada Pak Jaksa juga, mari dalam menangkap dan Pak Jaksa yang menuntut ini secara undang-undang semuanya. Jangan ada tanda kutip yang mencurigakan daripada lembaga kontrol atau aktivis seperti saya. Saya tahu permainan semua peradilan hukum yang ada di Banyuwangi. Ayo kita kerjasama demi kebaikan masyarakat yang ada di Banyuwangi. Terima kasih. Semoga jumpa pers, audiensi, dan pertemuan saya hari ini jam 9 ini sampai selesai
di Kelurahan Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo segera terselesaikan. 5 DPO yang sekarang belum ditangkap segera ditangkap, dan 5 orang yang sudah ditahan ini segera juga diadili seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.